Selamat datang di Universitas Serambi Mekah. Menjadi universitas yang unggul, inovatif, dan berintegritas dalam bidang tridharma perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Universitas Serambi Mekah yang disingkat USM yang bernaung di bawah Yayasan Pembangunan Serambi Mekah atau YPSM didirikan pada tanggal 21 Maret 1984 oleh salah seorang pendiri negara Republik Indonesia, Dr. Mr. Haji Teku Muhammad Hasan yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 76 tahun 1984 dengan izin operasional nomor 180/PPS-KOP/1985 tanggal 18 Juli 1985. Dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0430/O/1987 tanggal 23 Juli 1987. PTSM memperoleh status terdaftar. Universitas Serambi Mekah merupakan salah satu universitas swasta yang beroperasional di bawah koordinator LL Dikti Wilayah 13 Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Serambi Mekah atau YPSM. Sejak tahun 2000 hampir seluruh program studi yang ada di lingkungan PTSM memperoleh status terakreditasi BAN PT. Ketika pertama kali didirikan tahun 1985 dipimpin oleh Dr. Mr. Teku Haji Muhammad Hasan sampai dengan tahun 1997 setelah beliau wafat. YPSM dipimpin oleh putri beliau yaitu Pocut Hajah Kemalawati sampai dengan tahun 2004. Tahun 2004 sampai 2014, kepemimpinan YPSM dimotori oleh Ayahanda Hati Sulaiman Syah, anak menantu dari almarhum Dr. Mr. Hati Muhammad Hasan. Tahun 2014 sampai dengan saat ini, YPSM dipimpin Insinyur Teku Iskandar Syah, anak dari Ayahanda Hati Sulaiman Syah. Di bawah kepemimpinan beliau, YPSM dan Universitas Serambi Mekah terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas. Tahun 2002, Universitas Serambi Mekah terus melakukan pengembangan dan merespons kebutuhan nyata masyarakat Aceh dengan mengubah PTSM menjadi Universitas Serambi Mekah atau USM. Berdasarkan surat keputusan Mendiknas nomor 250-D-0-2002 tanggal 30 Oktober 2002. Perkenalkan, nama saya Tiara Haryanti, saya berasal dari Kota Banda Aceh, saya berkuliah di Universitas Serambi Mekah pada jurusan FK PGSD. Alasan saya memilih kampus Universitas Serambi Mekah dikarenakan akreditasinya juga tidak kalah jauh dengan universitas negeri. Sistem belajar mengajar di Universitas Serambi Mekah sangatlah baik dikarenakan dosennya selalu memasuki jam mata kuliah itu sangat tepat. Dengan dosen tetap saat ini berjumlah 263 orang, dosen kopertis atau DPK 24 orang, dan dosen tetap yayasan 239 orang. 81% telah memiliki kualifikasi pendidikan S2, 11% telah memiliki kualifikasi S3, 9% sedang menempuh S3 baik di dalam maupun luar negeri. Rencana yang dilakukan pengembangan kampus ke depan agar tercapai visi dan misi ini untuk selanjutnya, bahwa dalam kiprahnya kita lihat strategi lompatan jangka panjang untuk 15 tahun ke depan ya. Yang pertama sekali tentunya perbaikan mutu ini sangat penting ya, mutu dosen, di mana dosen yang mengajar ini tidak hanya bertitel S2 saja, tapi juga kita harapkan ke depan semuanya mereka adalah telah menyiapkan program jenjang S3 mereka sebagai tenaga pengajar. Sistem belajar mengajar di kampus Universitas Serambi Mekah untuk saat ini memadai dengan sarana dan prasarana dengan tenaga ahli, doktor, magister yang mendukung proses belajar mengajar sehingga mahasiswa yang masuk di Universitas Serambi Mekah cukup dengan infrastruktur, prasarana dan juga tenaga ahli yang mendukung di Universitas Serambi Mekah. Universitas Serambi Mekah hingga saat ini telah mempunyai keseluruhan alumni mencapai 25 ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.
Perkenalkan, nama saya Dinda Ayusa Fitri Saragi. Saya berasal dari Aceh Singkil dan mengambil jurusan FKIP Pendidikan Matematika. Alasan saya memilih kampus Universitas Serami Mekah, saya meninjau dari akademik yang ada di Universitas Serami Mekah sangat baik, dan lulusan Universitas Serami Mekah adalah orang-orang yang hebat. Universitas Serami Mekah terus mengalami perkembangan sampai menjadi 23 program studi. USM ini ada 6 fakultas ya. Fakultas yang tertua adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, membawahi daripada 10 program studi. Di antaranya adalah pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan biologi, fisika, ekonomi, matematika, sejarah, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan penjas. Kemudian fakultas lainnya teknik ya, 4 program studi, yaitu teknik lingkungan, ya, kompeten industri dan kimia. Kemudian fakultas kesehatan masyarakat mempunyai 1 program kesehatan masyarakat. Fakultas ekonomi 2 program studi, yaitu ekonomi manajemen dan ekonomi akuntansi. Kemudian ada juga Fakultas Teknologi Pertanian, ini membawahi 2 program studi, yaitu Teknik Industri Pertanian dan Teknologi Pangan. Yang terakhir adalah Fakultas Agama Islam, ini ada 4 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Perbankan Syariah, dan Komunikasi dan Perjalanan Islam. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi secara terpadu untuk menghasilkan lulusan yang link and match dengan pasar kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan penelitian, pengabdian masyarakat dengan dilandasi budaya akademik. Fakultas yang mengalami perkembangan yang cukup menonjol adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sistem belajar dan mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serami Mekah yaitu menggunakan berbagai fasilitas oleh dosen dan berbagai macam metode dan model sesuai dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serami Mekah yang terbaik. Sistem pengelolaan manajemen institusi untuk meningkatkan citra perguruan tinggi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan daya serap lulusan dan berkontribusi secara luas dengan lingkungan kerja. Universitas Serami Mekah hingga saat ini sudah banyak mengumpulkan beragam prestasi. Beberapa di antaranya adalah Angkat Besi PON ke-22 Papua tahun 2021, Atlet Dayung USM Aceh 2021, Tenis Lapangan tahun 2021, Muay Thai tahun 2022, Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa PHP 2D tahun 2021, Pilmapres tahun 2021, KN MIPA PT tahun 2021, Lomba Penulisan Opini tahun 2021, Chapter Book tahun 2021. Harapan saya untuk kampus Universitas Serami Mekah semoga menciptakan lulusan-lulusan terbaik di negeri ini. Harapan saya untuk Universitas Serami Mekah untuk terus meningkatkan baik dari segi sarana dan prasarana dan tenaga pendidik untuk menciptakan lulusan-lulusan yang terbaik. Harapan saya untuk kampus ialah tetap mempertahankan kualitas yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas untuk bersaing di tingkat nasional maupun itu internasional. Lulusan yang berakhlakul karimah dan tercapainya suasana akademik yang islami, menghasilkan tata kelola dan manajemen institusi yang efektif, efisien dan akuntabel, meningkatkan hubungan kemitraan dengan stakeholder, pemerintah, dan pemangku lulusan yang mampu berkontribusi secara lebih luas sesuai dengan bidang keahlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Sapitri, STP MT dari Program Studi Teknik Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Serami Mekah. Saya di sini mengempu mata kuliah Teknik Tata Cara Kerja, di mana deskripsi mata kuliah itu adalah melakukan pekerjaan seefektivitas mungkin dengan menggunakan alat-alat informasi yang cukup. Nah, jadi berikut adalah pembelajaran mengajar pada atau untuk mahasiswa-mahasiswa di program studi Teknik Industri Pertanian di semester 4 dengan 2 SKS.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, Adik? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini pertemuan keberapa udah kita? Ke-7 ya. Semangat ya? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk memulai hari ini kita mulai membaca doa sesuai dengan masing-masing ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan ya. Oke, sebelum saya mulai saya ingin berbagi dulu ya. Kan setiap hari kita hari ini bantu ya, pokoknya ini biar cas dulu ya. Oke, pergi ke kampus pagi-pagi. Cakep. Ya. Membaca buku dan pena. Cakep. Belajarlah dengan sepenuh hati. Cakep. Masa depan cerah kalian menanti. Oke, saya absen dulu ya adik, karena ini absennya simetri. Nanti saya centang di sini aja biar saya tidak lupa. Zami hadir, Hadir. Hamdan, Hadir. Teddy, Naila hadir Bu, Kaslo hadir Bu, Anitaria hadir Bu, Rian, Anggi hadir Bu, Bahasana hadir Bu, Muhtadi Hadir, Bu. oke, Husnan datang ya. Ini ada beberapa orang yang saya lihat ada di sini ya. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik minggu kemarin kita sudah, oh ya, sebelum mulai juga saya ingin mengenalkan kalian ini siapa yang atur. Apa aja boleh. Jangan buka AI untuk berpantun ya, tapi keluar aja dengan apa adanya. Karena tidak wajib. Tidak saya nilai untuk ini pantunnya. Ada siapa? Gak ada, Rian kok gak ada ini. Ada Rian? Teddy, siapa yang mau bantu? Gak ada, iya. Aduh, mau gak ini ada banyak bantu? Anda, kata-kata ini ada. Kata-kata ini. Nah, pakai dulu, apa aja boleh? Hah? Aduh, Bu. Gak kenal saya, Bu. No, harus jadi PR besok ya. Nah, jadi kita lanjut aja. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang efektivitas waktu atau studi giliran ya. Nah, jadi minggu ini kita akan membahas tentang proses kerja. Nah, buat apa kira-kira peta proses kerja ini? Siapa yang bisa mendeskripsikan peta proses kerja? Kira-kira apakah itu menggambarkan atau apa kira-kira di dalam pikiran kalian aja nih? Apa? Sebagai pengatur jalannya kerja. Iya, sebagai pengatur jalannya kerja atau untuk memudahkan suatu pekerjaan di mana kita bisa mengkontrol waktunya, kemudian tenaga yang kita pakai, kemudian menjelaskan secara signifikan proses-proses yang akan kita lakukan ya. Misalnya contohnya pekerjaan apa? Kalau di bidang kalian ini, kalian statusnya mahasiswa, apa kira-kira yang kalian mau memakai peta-peta atau diagram kalian? Kalian mau membuat apa? Misalnya Buat kue. buat kue, kalau dari Rio ya, buat kue atau baking ya. Nah, itu kan harus menggambarkan diagram kalian, proses-prosesnya ya, proses-prosesnya bisa begini. Di mana Rio buat kue misalnya roti tadi, apa yang perlu Rio persiapkan? Persiapkan terutama yaitu adonannya. Adonannya berarti bahannya ya. Kemudian Kemudian apa
open alatnya. Nah, kan ada jelas ya, menyiapkan bahan, menyiapkan alat, terus menyiapkan peralatan. ya peralatan juga ya. Nah, jadi menyiapkan bahan, alat, dan menyiapkan diri kita, ya, menyiapkan diri kita, kesiapan kita, gitu ya. Fisik kita juga harus baik, apapun pekerjaan, ya kan? Nah, kemudian kita melakukanlah membuat baking itu tadi. Misalnya kita mulai dari jam berapa, ya kan? Mulai dari jam 9 pagi, misalnya. Persiapan bahan kan udah tadi, berarti kan diagram yang kita lakukan itu tidak terlalu lama, ya kan? Bisa ya gambar penyiapan bahan, kan nggak ada 1 jam karena udah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita tulis saja 5 menit, kemudian kan, karena sudah kita simpan bahan. Nah, kemudian mengecek alat seperti itu ya, berapa menit gitu. Jadi terkumpul semua, ya kan? Kita hanya tinggal mengerjakan kalau sudah ada dalam bentuk diagram hadir. Nah, jadi hari ini ada beberapa peta yang saya jelaskan, akan tetapi di pertemuan khusus untuk peta proses kerja ini saya lakukan 3 pertemuan, ya, 3 pertemuan. Karena kenapa Bu harus 3 pertemuan? Ya, karena kan kita di sini memahami lambang-lambangnya, lambang-lambang yang untuk kita petakan, ya. Untuk memahami itu tidak cukup 1 pertemuan. Nah, jadi ini saya akan jelaskan di slide ya, perhatikan baik-baik ke slide tentang peta proses kerja ini ya. Nah, apa tujuannya? Kita lihat sama-sama. Yang pertama itu adalah memahami alur proses kerja secara menyeluruh ya. Jadi dengan adanya peta tersebut kita dapat memahami dengan baik alur yang akan kita kerjakan. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien. Di sini dalam buku itu ada pemborosan. Kira-kira pemborosan apa? Waktu. Kemudian tenaga. Lagi biaya. Nah, dengan sudah terstruktur semua, kita dapat meminimalkan ongkos tadi ya, dari uangnya, dari tenaga kita, kemudian dari satu lagi dari apa? Waktunya lebih singkat dan selesai tepat waktu. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, saya untuk singkat ya. Meningkatkan efektivitas itu atau produksi itu itu dengan produk kita lebih banyak gitu ya, hasilnya tidak banyak rusaknya gitu ya, karena kita sudah menggambarkan dengan baik peta tersebut, campur ini campur itu apa segala macam, tidak ada kekeliruan gitu. Ada tapi sangat kecil ya. Kemudian standarisasi proses kerja sudah terstandar juga ya, kalau kita sudah membuat peta. Dan selanjutnya dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dapat juga kita untuk memperbaiki berkelanjutan itu lebih mudah ya, lebih mudah kita lakukan. Tinggal lihat aja peta yang ada kita gambarkan, tidak perlu kita ulang. Misalnya ada kesalahan di proses ini, kita evaluasi saat kita membuat yang pertama, kan? Berarti kita tuliskan perlu perbaikan, gitu kan? Bisa proses selanjutnya ini kurang, sehingga formulasi yang kita dapatkan ke depan lebih baik. Nah, yang terakhir menjamin kualitas produk atau layanan, ya. Jadi jelas ini dari tujuannya udah jelas ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, apa itu definisi dari peta proses kerja? Sudah kita jelaskan di awal juga tadi ya. Di sini bisa saya bacakan alat yang sistematis dan jelas untuk komunikasi secara luas dan sekaligus mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja ya. Nah, itu paham ya? Dimana kita kenapa disebut dengan informasi? Nah, informasi apa yang dibutuhkan di situ? Ya, yang pertama
pertama ada waktu operasi. Kemudian kedua, kapasitas mesin. Ya, kita harus memahami alat yang kita pakai. Apakah dia muat 10 kilo, apakah hanya se-on, 2 on, kan itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa menjalankannya dengan bertahap tadi. Ya. Kemudian bahan-bahan yang seperti Aryo katakan tadi juga ya, kita harus mengenal bahan, mempersiapkan bahan, serta alat-alat yang dibutuhkan. Jelas ya, jadi. Nah, jadi ada berapa petanya Bu? Ada berapa macam di sini yang akan kita pelajari? Ada 5 ya. Ada 5 macam peta yang akan kita pelajari. Peta apa saja? Makanya tadi saya bilang kita perlu 3 pertemuan di sini. Ya, tidak mungkin kita bisa menyerap sehari sekali pertemuan untuk 5 peta ini. Ya mungkin ya. Dengan banyaknya mata kuliah lain, kita harus mempelajari 5 peta ini dalam sehari atau sekali pertemuan. Dan SKS itu tidak bisa kita pahami langsung, ya. Dimana kita hari ini akan mengenali dulu nih lambang-lambangnya, ya. Nah, jadi peta apa aja yang kita pelajari sekarang dan selanjutnya, pertemuan selanjutnya, itu yang pertama ada proses operasi, ya. Peta proses operasi, ya. Nanti kita lihat bentuk-bentuknya bagaimana. Yang kedua itu ada diagram alir, ya, ada diagram alir. Nanti bentuknya juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga ini tangan kanan dan tangan kiri. Yang keempat ada peta pekerja dan mesin. Ya, peta pekerja dan mesin itu adalah yang melibatkan pekerja dan juga alat yang akan digunakan. Jadi sama-sama kerja. Orang yang bekerja, mesinnya juga bekerja. Ya. Yang kelima diagram alir. Nah, ini yang kita bahas tadi di awal. Diagram alir yang sering kita gunakan, ya. Nanti juga akan saya jelaskan lambang-lambangnya juga. Yang terakhir adalah aliran proses. Ya. Sampai di sini udah paham adik-adik, ada bayangan nih, tapi bentuknya belum kebayang ya. Tapi udah paham arahnya kemana kita mempelajari pertemuan kali ini. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah, ini yang sangat perlu kalian pahami ya, sangat harus dipahami, di mana ada 6 lambang atau lebih. Kenapa saya bilang lebih? Ya, kenapa saya katakan lebih di sini? Coba kalian perhatikan lambang-lambangnya. Diperhatikan baik-baik ya. Oh, ini bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Di slide ada 6 lambang. Akan tetapi pada aplikasinya bisa lebih dari 6. Kenapa demikian? Karena bisa digabung. Ada aktivitas gabungan di mana misalnya operasi itu digabung dengan pemeriksaan. Itu bentuknya adalah seperti yang digambar sebelah kanan itu, ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami sekarang bukan gabungan dulu, akan tetapi yang satuannya dulu, dasarnya dulu, ya. Nah, coba dilihat di depan. Dibayang-bayangin ya, dibayang-bayang. Oh, bentuknya seperti ini. Oh, untuk penyimpanan seperti segitiga, ya kan? Pemeriksaan seperti kubus. Yang paling gampang diingat itu delay, ya kan? Seperti delay besar, gitu ya. Kemudian yang ini transportasi dengan tanda panah, itu artinya itu adalah proses pemindahan. Jadi ini digunakan selain peta untuk apa Bu digunakan lambang-lambang ini, ya? Nah, jadi lambang-lambang ini bisa digunakan juga untuk suatu industri, ya. Misalnya suatu pabrik misalnya, ya. Ini ruangan pabrik misalnya pembuatan apa ini? Sabun. Nah, buat misalnya di pabrik kita bayangkan pembuatan sabun, ya. Kemudian di dalam pabrik itu tanpa menuliskan lagi ruang-ruang apa atau ruang proses kerja apa, cukup dengan
belajar tentang ini nggak tahu. Akan tetapi kalian nih sebagai pengunjung pabriknya misalnya, ketika ada lambang ini di pabrik, kalian juga paham. Begitu kalian lihat gudang yang digunakan, ini seperti kodenya, lambangnya. Tidak perlu sekali lagi gudang, hanya lambang ini digunakan. Kemudian ada proses operasi pembuatan sabun, ruangan pembuatan sabun. Hanya bulan ini digambarkan. Selain karyawan, nggak ada yang tahu lambang apa itu. Zami dan Hamdan, yang ngobrol dulu ya ya. Oke, perhatikan dulu ke sini, nanti nggak paham nih. Tadi saya adakan kuis, kalian harus memahami lambang ini ya. Kita tebak-tebakan gambar dengan lambang-lambang tersebut. Nah, jadi diperhatikan, coba diperhatikan semua atau dituliskan biar lebih ingat. Bentar, saya bagikan kertasnya ya. Saya bagikan kertasnya. Boleh kalian coret-coret. Nanti kalian boleh mencoret-coret di kertas ya. Oh, kalau ada waktu boleh. Ya. Ada bawa pena ya? Oh, ini harus saya tidak besok ya. Nah, apa nanti coret-coret kertas supaya kita lebih bisa mengingat ya, adik-adik ya. Kalau kita perhatikan saja, kita lihat saja kan, itu kurang ingat juga. Ya kan? Udah, mulailah mencoret-coret mulai. Nanti akan saya buatkan kuis. Ya. Baik, Bu. Dimana kita kalau ada aktivitas di kelas itu ya lebih cepat mengenang ya kan. Tapi waktu dulu kita tidak mungkin kurang pemahaman kita seperti itu. Udah, kalian pahami dulu ya, coret-coret. Kemudian nanti kita bentar lagi akan membuat game. Nah, kita biasanya dengan menulis dengan tangan sendiri akan masuk ke pikiran kita ya, sehingga nanti pada saat ada pertanyaan atau ada apa, cepat dalam kita menjawab pertanyaan tersebut. Tadi udah saya coret ya? Tadi udah? Oke. Yang Naila, Andi, Nurhasana, Aura, ini bukan contekan. Ya, nggak perlu translate ya. Masih hanya latihan membuat lambang. Lambang-lambang sudah terbayang ya? Sudah, Bu. Bentuk operasi gimana? Bentuk pemeriksaan, bentuk penyimpanan, kemudian bentuk delay. Aktivitas gabungan kita skip dulu ya. Aktivitas gabungan kita skip dulu. Kalau misalnya kita masuk gabungan akan bingung dasarnya bagaimana ya. Oke, saya ingin mengadakan kuis sekarang. Siap? Siap. Ya, siap ya? Siap. Ayo kuisnya begini ya, saya jelaskan dulu. Semacam kita komunikata ya. Ini Zami Mahamdan tawa ya. Nanti kita berbaris di sini ya. Berbaris Aryo dari Aryo yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama ya. Berbaris sini kemudian diikuti dengan Mungkadi, kemudian Teddy. Iya, cukup. Ceweknya 3. Menghadap ke sana Aryo ya. Menghadap ke sana. Hamdan sama ini ke sini. Semua. Ke sini sana tadi ya. Ceweknya sebelah sini. Nah, yang mundur lagi tadi biar nggak ke mentok ke jendela. Buat dua baris saja. Cewek sebelah sini. Ya, yang perempuan sebelah kanan. Ya, sudah bisa ya. Kemudian saya bagikan lambang-lambang tadi, ya. Lambang-lambang tadi saya bagikan. Pegang satu. Ini Andi. Beda-beda ya. Ini tanpa keterangan
tanpa adanya keterangan. Ini apa? Jangan tanya kawan dulu, karena ini tes kuis ya. Tes kuis. Ini masih itu Pak Hamdan, coba saya lihat. Oh, jangan dulu gabungan. Tukar sama enggak ada. Ya. Itu gambar semua nih. Dilihat gambarnya ya, jangan di belakangnya karena selfie itu diketat mereka. Nah, jadi prosedur kuisnya mundur lagi tadi, masih luas lagi ini. Nah, awas angkatmu udah bisa di situ. Lagi ke depan lagi. Yang udah siap ya. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Saya ini mau melihat secara personalnya. Ini kan sebanyak semua berdiri, tetapi saya mau melihat teman-teman yang di coret-coret tadi para sudah paham ya. Teddy, saya mulai lagi sama Teddy tanya langsung. Teddy tepuk Hamdan, kemudian Hamdan menghadap Teddy, nampakkan gambar Teddy, gambar apa? Siap. Paham ya semua? Semua udah paham? Ya. Tepuk kawan di depan, kemudian jawab ya. Jadi kalau benar atau salah saya nilai ya. Oke, Teddy coba jelaskan gambar apa yang Teddy pegang. Coba buka gambar apa Teddy. Oh sorry sebentar. Saya harus tutup slide dulu. Kalau enggak kalian ngetek. Lupa saya. Nah, kan? Oke. Ya. Teddy, saya sebelah sana aja ya. Teddy, gambar apa? Anda yang kasih tahu. Gambar apa yang dipegang? Kawan-kawan jangan lihat. Ini paling aku. Oke, baik, bagus. Teddy udah menangkap gambarnya. Tepuk Hamdan, kemudian Hamdan lihat ke sana. Nampakkan gambar Hamdan, kemudian Teddy tebak lagi. Oh sorry, saya salah. Teddy nampakkan ke Hamdan nampakkan Teddy. Kalian sebutkan gambar yang masing-masing. Oke, Hamdan. Gambar apa yang pegang? Pemeriksaan, Bu. Peta ya? Ya. Ya, berarti tadi yang dua menyebutkan ada benar. Coba nampakkan ke Hamdan. Penyimpanan juga. Oke, balik pada tepukmu tadi, Hamdan. Ini tebak sana dulu. Hamdan nggak perlu tebak lagi. Saya ini gimana? Oh, berarti ini bisik aja ya. Bisik dulu ya. Kan biasa komunikasi pakai ini kan handphone kan. Jadi kalau di depan nggak tahu gitu ya. Jadi saya aja bisik ya. Coba Anda dan Tim Jadi itu bisiknya ya, ada ke radio bisik ya, jangan besar. Nampak kamunya Ayu. Coba lihat. Benar. Kemudian ke Dami. Pemeriksaan ya. Oke, kita lihat yang perempuan. Kalian bisik aja sesama kawan yang berhadapan.
Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum mau gabung? Gabung semuanya, Bu. Enggak, dua aja. Seperti saya jelaskan tadi di depan. Nih, coba perhatikan. Aktivitas gabungan itu gabungan apa itu? Operasi pemeriksaan. Operasi sama pemeriksaan. Ya, itu aktivitasnya digabung, ya kan? Kita gambarkan itu. Ya. Untuk lambang satuannya udah paham kan semua? Saya coba ambil tes ya. Hamdan, ini apa? Transportasi, Bu. Masih nyampe Hamdan ya, lupa ya panas lagi. Tapi masih inti tadi Hamdan, berarti masih lupa ya. Nggak apa-apa ya, kita belajar jadi nggak langsung harus tahu dengan sekali kuis ya kan? Bisa ulang, Bu. Bisa lah, boleh, saya ulang. Saya cari dulu ya. Saya ulang dulu. Tadi, ini apa Hamdan? Pemeriksaan. Oh ya, itu tuh buku, masih nyampe buku. Enggak, belum lagi. Ya, pemeriksaan ya. Oke. Zami ini apa? Dileu. Oke, ini paling gampang ya. Ya. Zami ini apa? Operasi. Oke. Dua seorang ya. Aryo ini apa? Pemeriksaan. Pemeriksaan, Bu. Operasi. Kasno? Penyimpanan. Naila? Hasanna? Andi? Pemeriksaan, Bu. Teddy? Penyimpanan, Bu. Aura? Transportasi. Mutadi? Penyimpanan. Oke, tadi bagaimana sana ya? Aku kan udah jawab. Aura, si Anita ya? Jaksa semua ya? Udah, Bu. Oke, sekali lagi saya gambarkan atau tebakkan gabungan. Gabungan apa ini? Penyimpanan pemeriksaan. Pemeriksaan penyimpanan, bukan? Iya, benar. Gabungan antara pemeriksaan dan gabungan. Oh, ini ya. Kasno. Pemeriksaan operasi. Iya, Mas Ri Kasno ya? Tadi. Operasi dan transportasi. Zami. Ya, Bu. Pemeriksaan penyimpanan operasi. Iya juga. Teddy. Operasi. Operasi kan? Transportasi. Pemeriksaan. Operasi pemeriksaan. Siapa yang belum? Hamdan. Ya, tadi. Ayo. Ya, ayo. Aura, Anita ya? Oke, udah paham kan? Kamu. Ya, berarti alhamdulillah udah memahami. Walaupun nanti minggu depan lupa lagi ya kan? Itu biasa ya. Ini bukan hukum iman ya yang nggak kita lupa-lupakan ya. Tapi masih wajar lah lupa-lupa. Hukum iman, hukum Islam itu jangan lupa-lupa. Oke, kalau sudah paham tentang lambang tadi, saya akan menjelaskan tentang bentuk petanya ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peta proses operasi. Jelas nggak
adik-adik? Kelihatan nggak? Yang kecil tuh. Yang mana? Waktunya tuh. Yang ini ya nggak kelihatan ya? Ya. Oh ya, nanti saya akan bagikan jurnalnya ke grup WA ya. Tapi nanti, kalau sekarang kalian nanti lihat HP malahan buka TikTok, bukan memperhatikan apa ya poinnya, fokusnya gitu ya. Nah, jadi ini bentuk peta proses operasi ya, Dek. Kita harus melihat atau memahami dulu letak-letaknya. Karena kenapa? Karena ini adalah bentuk validnya, Dek. Nggak boleh kita ubah-ubah, ya. Nggak boleh kita ubah nanti peta proses operasinya di bawah keterangannya ya. Nama objek itu di bawah, tidak boleh, ya. Coba perhatikan. Perhatikan Pak kami, kira-kira sebelum saya jelaskan ada nggak yang mau menanyakan tentang peta proses operasi ini? Oh, Ya, ayo. berarti itu diagram alirannya, Pak. Misalkan kan lambangnya itu operasi pemeriksaan dan penyimpanan. Ya, namanya tetap peta proses operasi. Kan tadi ada beberapa poin ya. Ada peta proses operasi, ada diagram alir. Jadi diagram alir nanti bentuknya lain lagi. Nah, jadi ini tetap namanya peta proses operasi ya. Nah, coba lagi yang dari gambar itu kira-kira apa yang mau ditanyakan sebelum saya menjelaskan. Kalau misalnya melihat kan ini belum paham nih. Apa kira-kira yang belum paham jadi? Walaupun saya belum menjelaskan ya. Apa kira-kira? Operasinya berapa banyak? Operasinya berapa banyak? Nah, berapa banyak operasinya ya? Nah, jadi di sini adik-adik, coba perhatikan di bawah kiri pojok. Ini adalah kesimpulan dari peta tersebut. Ya, mau tadi tanyakan berapa banyak operasi? Di sini ada gambar operasi ya. Kalau kita lihat di penjelasannya itu ya, di yang saya share, pemetaan operasi di sini ya. Jumlahnya ada 10. Ya, jumlahnya ada 10. Coba perhatikan. Saya bulat. Kan operasi dan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, bisa di apa kan? Tapi belum paham. Kan? Petapaan ibu belum apa kan? Ada pembuatan apa gitu. Saya jelaskan adik-adik ya. Ini adalah peta proses pembuatan tahun. Ya, jadi ini saya ambil di jurnal. Jurnalnya linknya juga saya akan share ke kalian ya. Jurnal itu mereka mensurvei ke sebuah pabrik, di mana pabrik itu namanya PT FYZ. Kalau di situ ya, apakah itu pabriknya disembunyikan atau tidak itu kan penelitian ya, kita tidak tahu asal usulnya. Ya. Nah, tapi dinamakan oleh mereka PT FYZ sebetulnya yang berproses pembuatan tahu ya. Nah, jadi di sini dapat dilihat nama objeknya pembuatan tahu, nomor peta itu mereka menggambar semua peta adik yang kita jelaskan tadi semua digambarkan di dalam pengamatan pabrik tersebut ya. Ada peta proses operasi, diagram alir, ada kiri kanan, kemudian yang semua hasil tersebut ya. Saya akan menerangkan satu saja hari ini supaya lebih paham satu atau dua di komersial waktu ya. Nah, jadi dipetakan oleh siapa? Oleh penulis. Karena kenapa dituliskan penulis? Karena mereka ada beberapa orang. Penulisnya ada 4 di dalam jurnal tersebut. Makanya tidak disebutkan satu. Ya. Kalau kalian petakan nanti misalnya Aryo, berarti penulisnya oleh Aryo, penulisnya oleh Naila ya. Jadi siapa yang membuat peta tersebut itulah yang menjadi penulisnya ya. Kemudian tanggal pemetaan akan dibuat peta tersebut. Paham ya? Jadi kalian harus pahami bentuknya dulu, tampilnya begini, isi tampilnya begini, gitu ya. Nanti akan lebih paham ketika kalian menggambarkan di tugas kelompok berikutnya. Ya? Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa proses sesuai urutan proses pembuatan tahun itu sendiri. Yang pertama itu adalah proses
Paham Bu. Apa? Coba jelaskan dulu. Kalau 01 itu proses awalnya berarti. Iya, kenapa 0? Kenapa di perikanan proses itu nomornya 0 semua di awal? Karena operasi. Ya bagus ya, Anita Ria ya. Karena operasi. Nah, kemudian coba lihat di peta di pemeriksaan. Berapa nomor yang pertama? Satu. I satu Pak. Satu. Coba perhatikan. Nih, 1 1. Setelah 0 kan 1. Ya. Udah beda gambaran. Ya, beda-beda gambar, beda nomor. Itu namanya penomoran, ya. Dicatat ya, cara membuat peta tersebut dicatat ya, biar nanti kalian awalnya memulai dari apa, gitu kan? Kemudian apa lagi yang harus dihubungkan peta ini. Gitu. Nah, jadi 0 ini kan yang diri kanan semua 0, kan? Dimulai dengan 0 semua ya. 0, 0, 0, 01, 02, 03, 1, 2, 3 itu adalah urutannya, prosesnya ya. 0-nya itu nomor lambangnya. Jadi proses dilambangkan dengan 0 semua. 1, 2, 3 itu adalah urutan proses. Paham? Paham Bu. Yang lain paham? Paham ya? Oke, yang bulan itu operasi itu dilambangkan dengan 0 semua nomornya. Yang 1, 2, 3 itu adalah prosesnya, ya. Baik Bu. Kemudian setelah proses operasi itu ada pemeriksaan peta kan? Nomornya 1. Ada berapa? Berapa pemeriksaan di sini? Ada berapa pemeriksaan? 1. 1. Makanya 1, 1. Nggak dari 1, 2 karena prosesnya cuma 1. Ya. Dan di penyimpanan harus sinkron. Kalau di atas sudah penomoran, di bawah juga harus, ya kan? Berapa kira-kira penyimpanan di situ? 1 juga Bu. 2 1 tadi itu ya. Tidak paham ya, tidak paham. Nah, ada paham siapa yang mau bertanya? Yang belum paham siapa di sini? Kenapa 21? Ya, karena coba perhatikan nih. Operasi itu dinomorkan 0. Penyimpanan dinomorkan 1. Berarti satunya 2. 1. Nah, kita lanjut dari ini ya. Kita lanjut tadi udah dengan penomoran udah paham ya. Penomoran lambang-lambang itu udah paham. Kemudian coba perhatikan lagi, haruskah ada keterangan di samping lambangnya, ya kan? Haruslah ya, karena bagaimanapun orang akan membaca tulisan kita. Misalnya kalian membuat ini contohnya untuk penulisan skripsi atau praktikum, laporan praktikum, ya kan? Kan itu bukan untuk diri kalian sendiri, akan tetapi itu akan dibaca atau dipelajari oleh adik-adik kalian bersama, ya? Adik-adik kalian, Hamdan simpan dulu deh HP ya. Nah ya, nanti setelah ini kita main HP lagi ya, karena nanti ini untuk Hamdan menulis juga ke depannya. Jadi kita harus mencantumkan hal itu. Ketika membaca, oh ini proses ini harus mereka ikuti ya kan? Misalnya mereka mau melanjutkan penelitian kalian, ya kan? Kalau ada keterangan kan sudah diikuti. Kalau nggak ada keterangan, apakah orang semua paham tentang lambang ini? Tidak, ya kan? Misalnya kita ada 2 prodi, teknologi pangan dan teknik industri pertanian. Kawan-kawan kalian itu tidak ada mata kuliah TCK di prodi pangan, ya kan? Sehingga mereka tidak memahami lambang-lambang ini karena tidak pernah mempelajarinya. Jadi dengan melihat skripsi kalian, mereka jadi memahami setidaknya prosesnya dan waktunya yang telah kita cantumkan di peta, ya kan? Nah, dari sekian penjelasan tentang peta tadi, ada yang ditanyakan nggak? Siapa kira-kira yang belum memahami secara keseluruhan tentang peta ini?
Saya Bu. Iya, Zami, coba. Kenapa Zami? Saya mau bertanya tentang proses operasi ini, apakah di perumahan bisa sesuai pribadi atau secara pabrik itu sama? Maksudnya? Prosesnya itu kita misalnya punya produksi pribadi, Industri rumahan. industri rumahan sama industri pabrik, itu sama nggak Bu, antara dua itu? Iya, ini tergantung kemana kita gunakan ya. Boleh di industri, boleh di rumahan, karena pada dasarnya tujuan kita membuat peta ini adalah untuk memudahkan pekerjaan kita dan mengefektifkan waktu, kemudian menghasilkan produk yang lebih bagus, seperti itu ya, lebih banyak, lebih bagus. Kemudian di industri misalnya sama juga digunakan. Akan tetapi saya jelaskan tadi, lambang itu lebih melambangkan tata letaknya. Ya, kalau kita di rumahan, mungkin kita untuk membuat resepnya, urutan prosesnya, demikian kan. Saya membuat apa tadi si Mario katakan baking Bu. Nah, itu berarti kan skala rumahan, ya kan? Kalau di skala industri, mereka lebih tidak menuliskan lagi itu tadi, karena mereka sudah terlatih. Ya kan, karyawannya semua sudah dilatih untuk mengenal lambang-lambang tersebut. Oke, saya bilang tadi, misalnya nih kalian ke pabrik, kalian udah belajar tentang ini, kalian udah paham nanti lambang-lambang itu, ya kan? Ya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari aja, lambang-lambang satlantas itu kalian udah hafal nggak? Sebagian, ya kan? Karena apa? Karena kita mengemudi, kita punya SIM, ya kan? Setelah kita punya SIM itu kan kita dilatih dulu, kita dites dulu kan, tes drive. Gitu kita bawa ini belok-belokannya gimana cara bawanya, kemudian ada lambang hitungan bagaimana cara kita mengendalikan gas motor kita, gitu ya. Nah, jadi di pabrik itu tidak hanya bedanya sama rumahan. Kalau rumahan kita masih menggunakan tulisan ya, keterangan-keterangan waktu biar kita tidak lupa. Tapi di industri hanya menggunakan lambang tanpa ada lagi keterangan, ya kan? Mungkin ada keterangan, tapi mungkin waktu juga tidak dicantumkan secara detail lagi karena mereka lebih paham dalam operasi, ya kan? Hanya ini peta proses operasi. Ya Zami ya, paham Zami ya? Oke, bagus perkataan Zami. Jadi Zami ada rencana merencanakan atau membuat ke depan seperti contoh ini. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Penomoran itu udah paham ya? 0, 1, 2 itu adalah untuk lambang-lambang misalnya 0. Itu untuk buat aja dia semua 0 semua kan? 1, 2, 3 itu prosesnya ya. Ke sana udah paham ya? Kemudian lambang selanjutnya setelah 0 berarti 1. Kemudian lagi selanjutnya lambang dari tadi ya. Kalau hanya satu perusahaan berarti 1. Kalau ada 2 perusahaan 1, 2, 3, 1, 3, ya paham ya? Itu namanya penomoran pertama ya. Kalau sebelah kiri tadi, saya ulang lagi, itu adalah kesimpulan secara keseluruhan peta, ya. Itu ada kegiatan proses pemeriksaan penyimpanan dari dia ya, data tersebut. Kemudian kita tuliskan keterangan dari lambang, kemudian jumlahnya, jumlah operasi ada berapa di situ, sesuai dengan nomor ini tadi, ya. 1, 2, 3 sampai 10. Jadi jumlahnya adalah 10. Pemeriksaan 1, yang benar 1, kan? Kemudian penyimpanan ada 1. Jadi jumlah proses di sini semua ada 12. Ya, ada 12 proses. Jadi kan kita udah tahu nih, membuat tahu berarti ada 12 proses yang kita harus melewatinya. Ya. Kemudian waktunya, nih waktu sebelah kiri ini, sebelah kiri saya ya, sebelah kiri kita semua. Ini waktunya untuk operasi semua waktunya dibutuhkan 170 menit ya. Jadi 170 menit
kemudian 10 menit itu adalah waktu pemeriksaan dan penyimpanan, ya kan? Nah, jadi kita membutuhkan waktu untuk pembuatan tahu itu adalah 190 menit. Coba kalau kita buat peta ini, mungkin bisa 5 jam, bisa setengah hari, karena kita belum tahu alur proses, masih meraba, kan? Nah, jadi sangat mudah dipahami ya untuk peta proses operasi ini, ya. Nah, jadi begitu 190 menit sudah bisa membuat tahu. Nah, apa yang sudah dicantumkan di sini? Mungkin kapasitasnya, kan? Kapasitas berapa sih dengan waktu 170 menit ini dia menghasilkan berapa banyak tahu, ya kan? Nah, itu dapat kita baca lagi di jurnalnya di pembahasan, ya kan? Ini hanya sekilas tentang penggambaran atau proses yang berstruktur untuk membuat tahu, ya. Berarti tiap pabrik ini sama semua lambang-lambangnya. Di dalam teknik industri, ya. Kalau ini bagian teknik industri. Oh ya, Sami tadi belum terjawab juga mungkin ya, apa semua pabrik itu lambangnya sama. Nah, ini saya kutip dari selain di jurnal, saya kutip juga dari buku data pusatnya PSR ini masalah yang saya sebelumnya juga saya pakai buku itu ya, teknik tata cara kerja di bidang teknik industri gitu. Mungkin di bidang teknik industri apa gitu ya, mungkin lain lagi ya, tapi kita kan tidak bisa semua kita harus pelajari itu ya, sangat luas gitu kan. Jadi kita pelajari hanya untuk yang kita aplikasikan juga seperti ya. Jadi mungkin saya rasa ada lambang-lambang lain pasti ada, ya kan? Tidak semua secara luas kan, dunia ini luas saja ya. Kita masih mungkin bermainnya masih di Indonesia saja, demikian. Tapi di luar negeri mungkin lambangnya lebih banyak dan canggih lagi ya, seperti mungkin lambangnya gerak-gerak atau gimana kita ya. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan lagi? Jadi ini sekali lagi ini bentuknya memang harus begini ya. Jangan nanti kesimpulannya ditaruh sebelah kanan atau di atas atau di tengah ya. Jadi seperti ini bentuk dari peta proses operasi. Kayaknya jangan diubah-ubah ya. Nah, ini adalah bersumber ya. Sumbernya dari mana? Diambil jenisnya seperti ini juga. Nah, kalau tidak ada lagi, saya ingin kalian membentuk kelompok ya. Jadi karena hari ini yang hadirnya imbang-imbang ya, walaupun lebih satu dari perempuan, tetapi saya pengennya laki-laki kerja, ya kuis tadi ya, perempuan sama perempuan kerja. Coba dibentuk kelompok coba. Kalau kita aja ya. Jadi perempuannya sebelah sini. Ini Aryo kemana nih? Belum masuk. Tadi saya cuma tulis tadi. Aku. Nah, saya bicara. Ya, nanti dibantu ya kawan. Nah, jadi perempuan siapa kamu ya? Hawa. Nija. Kami pilih Nija. Penting menjadi keseluruhan. Nija kan? Oh, saya tunjuk ya. Lama-lama saya tunjuk. Ya, Nija. Namanya apa? Nija Bu. Aku pun mulai Bu. Ada kelompok satu ya. Ya, Nija kamu. Cocok Bu. Nanti boleh dibantu kok sama kamu. Bisa. Ya. Boleh dulu lah, biar cepat kita selesai kuliah ini ya. Hamdan, coba maju Hamdan. Maju juga. Langsung berdiri. Hamdan maju ke depan. Tuliskan yang sedang tadi. Lambang-lambang yang saya harapkan, gambarkan ya. Tulis Bu. Enggak, papan tulis. Oh. So,
yang pakai Itu penghapus tadi dari bawah keluar ya. enggak mau nih Bu, pakai Di bawah itu Bu penghapus. Oh iya, udah dapetnya. Di sini aja boleh kan, lebih baik hapus seperti lama kali. lagi ya. Ya, Hamdan, udah siap? Bantu ya kawan-kawan. Ya, Yang Bu. kelompok ya, yang perempuan jangan dulu. Lambang yang tadi aja bukan? Itu lambang apa? Ini penyimpanan. Pemeriksaan. Pemeriksaan. Ini penyimpanan. Enggak, coba saya yang ini. Ya, coba gambarkan proses operasi. Proses operasi. Lihat dulu. Mantap. Ya, ini ketua kelompok harus Pasti. ini. Transportasi. Baik-baik. Delay. Gabungan antara operasi dan penyimpanan. Ayo. Apa? Gimana? Bulatkan dulu, kan? Baru ini. Ya, bagus Hamdan. Aku dapat teknik. Coba sekarang perempuan mewakili kelompoknya. Karena untuk menggambar tentara tersebut dalam satu kelompok harus benar-benar menguasai itu. Kalau masih yang bertanya, ini gambarnya pada gambar, berarti belum memahami gambar. Niza, ayo maju. Ke depan. Karena dia diwakilkan. Merah mukanya. Bisa gambarkan bentuk lambang delay. Dua mana? Sini. Ya. Gabungan transportasi dan pemeriksaan. Apa sih mau bikin? Terus sama gini. Ini program. Apa namanya? Transportasi. Transportasi. Ya, berarti transportasi pemeriksaan dan paham. Penyimpanan. Itu bolong. Ini kemarin anggapnya gitu. Tanggung jawab galak. Ya. Gabungan dari susah ya keluarnya. Gabungan dari delay dan operasi atau operasi dan delay. Ayo. Operasi dan delay. Ayo kawan. Ode. Iya. Udah ya, berarti kalau Oh iya. ya, berarti udah paham dan bisa belajar ya tugas masing-masing. Kelompok 1 dan 2 menggambarkan peta proses operasi sesuai dengan produk yang akan kalian buat. Oke, silakan dikerjakan terus. Kemudian saya ingin setiap kelompok menentukan untuk menggambarkan ya. Tidak perlu panjang prosesnya, tetapi kalian sudah memahami penomorannya, ya kan? Keterangan waktunya dan keterangan yang akan dikerjakan. Oke, ayo waktunya berapa menit nih? Boleh buka HP untuk mencari pembuatan produk apa yang kalian akan buat ya? Simpel aja ya. Boleh sesori ya. Boleh cari di HP produk apa yang kalian akan buat ya? Dari limpahannya, gambarannya dari sana dulu. Di awalnya 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Tapi nggak usah populasi. Oh ya. Kumpulin. Timbang. 2, 4.
Oh iya, boleh ini nggak usah. Kalau itu kan aku udah namakan sih. Bahan yang Goyang. Boleh. Nomor petanya itu terserah kalian ya. Boleh 1, 2, 3, saya coba 1, 2. itu masih boleh itu. Tidak, perhatian adik-adik, tidak perlu sama persis dengan itu karena setiap prosesnya berbeda. Ya, Jangan nanti berfokus pada pembuatan tahu. Beda ya prosesnya ya. Beda prosesnya. Belum lah, karena kita masih penambahan. Buka HP aja. Buka HP aja prosedur kalau misalnya membuat apa dan urutannya. Urutan itu digambarkan dalam bentuk peta. Diagram proses operasi. Misalnya apa kelompok ini nggak apa-apa, langsung dari saja pemahaman kalian ya. Tidak perlu rapi-rapi, nggak apa-apa. Nanti tugas selanjutnya pribadi ya, itu baru harus rapi. Atau proses bukan proses pembuatan produk juga, proses praktikum juga boleh demikian ya. Misalnya kalian mau potong air, mau mesin dan demikian itu boleh dipakai petani. Nggak apa-apa, nggak rapi ya karena ini hanya untuk pemahaman lebih dalam tentang peta itu ya. Nggak apa-apa tidak rapi tabelnya, hanya untuk digambarkan ke depannya ini. Apakah udah paham kelompok 1 dan kelompok 2? Kalau udah paham berarti itu udah cukup untuk pembahasan tentang peta proses operasi. Selanjutnya kita memberikan peta berikutnya. Fermentasi, pemeriksaan, penyimpanan lagi. Delay seperti itu. Oh, penyimpanan lagi. Karena diproses lagi selanjutnya kan. Delay itu jadi ya kita menyimpan sementara, ya. Penyimpanan apa itu? Boleh. Nggak, maksudnya Nggak usah dulu berarti belum disimpan karena selanjutnya kan diproses lagi ya. Nah jadi itu pengertian lambang delay itu aja ya. Delay itu adalah untuk diproses lebih lanjut lagi, belum stop di situ ya, belum stop di proses itu sendiri. Misalnya seperti fermentasi itu delay ya. Biasanya kalau ada proses selanjutnya delay. Tapi kalau tidak ada tambahnya. berarti seperti produk ya kan, yang kemudian disimpan. berarti kan ini di atas pemeriksaan tapi kan ada delay. Berarti delaynya satu-satu. Satu-satu ibu karena operasi 0 kan. Operasi 0 kemudian delay itu satu penomorannya ya. Satu-satu ya. Yang penomoran ya. Penomoran ini ya. Ya. Nih. Ya, itu sebenarnya berapa? 01 ini. Ya. 0 ini ya penomoran.
Awalnya no. Iya, dimulai dengan no. Ya. Penomoran itu proses utamanya itu adalah lambang pertama no. Ya. Kalau ada lambang berikutnya yang digunakan satu, lambang berikutnya dua. Ya. Di kelompok 1 dan usia buah dengan melakukan gula-gula. Campuran limbah buah-buahan. Limbah buah. Dan limbahnya dari sini. Mana buah? Dan itu gula. Oh, ini baru dua lagi. 5, 6. Oh, 5 aja. tambah aja ke samping ya. Tambah aja apa ya? Ini nanti kalian terapkan ya di praktikum kalian atau keseharian kalian ya. Jadi yang memudahkan pekerjaan kalian. Waktu yang singkat. Penutupan wadah, menutup wadah. Kan udah di wadah, kan udah diaduk. Menutup wadah. Penutupan wadah. Nah, ini dia kok nggak? Bila ini fermentasi. Masa fermentasi. Fermentasi ya. Pemeriksaan. Ini apa tuh? Proses. Itu namanya nomor proses. Ini operasi awal. Nomor 1 ini pertama proses kedua, proses ketiga, proses keempat. Kalau ini proses kedua, berarti kan nomor 1 berarti proses 1 itu satu. Ini 2 menit. Ngumpulnya 2 menit. Lalu dalam kali tinggal ambil aja. Tinggal dibuat 10 menit ke. Untuk selamat tidak. Harus dibalik. Siap. 10 menit. Di banyak sekali kalau mobil ya. Tidak harus buru-buru ya. Yang penting paham dan jelas. Boleh. Kalau sudah selesai, boleh menggambarkan ke depan ya, dua kelompok ya. Kalau sudah apa, sekretaris kelompok. Ini panel jadi 5 menit. Oh, lebih panjang lagi tuh habis fermentasi itu. Masukin ke botol. Jadilah produk. Jadi kita kan Iya, sampaikan. nggak nampak kan? Berapa nih?
Belum Bu. Oke, berarti saya paham. Siap Bu. Ya. Siap. Oke, kelompok 1 udah siap, kelompok 2 udah siap? Belum ya? Kita tunggu kelompok 2 dulu ya. Nanti biar mereka juga mendengarkan hasil kalian. Oh ya, ini udah digambarkan kesimpulannya. Ini Bu. Kesimpulannya, waktu keseluruhan dan jumlah lambangnya. Nah, itu aja kita jadi asis itu terus. Siapa membuat bulan jadi begitu? Kalau sudah 9 hari, nggak perlu jadi 3.000 kan? 9 hari kemudian. Yang penting kalian paham dalam penomorannya. Nomor tulis kedua. Tunggu kelompok 2 dulu ya, biar mereka bisa mendengarkan juga hasil dari gambar kalian. Di sini kami peta proses operasi nama objek ekoenzim yang dimana operasi pertama adalah mengumpulkan limbah buah-buahan Baik, badan ke sana. yang memakan waktu sekitar 10 menit. Kemudian masuk ke operasi kedua yaitu adalah pengerjaan ukuran dan pencucian yang itu memakan waktu 5 menit. Masuk ke proses ketiga, pembuatan larutan gula merah itu sekitar 2 menitan. Masuk ke operasi keempat, ada pencampuran limbah dan larutan, limbah buah-buahan dan larutan gulanya itu memakan waktu 2 menit. Masuk ke operasi kelima, di sini adalah pengadukan ekoenzim, pengadukan yang dimana limbah dan larutannya kita adukan itu makan waktu 2 menit. Masuk ke operasi ke-6, di sini adalah penutupan wadah. Itu larutannya yang sudah ada di wadah yang telah kita adukan maka kita tutup. Di sini masuk kepada proses delay, di mana penyimpanan sementara, yang mana penyimpanan awal di sini makan waktu 90 hari. Itu dinamakan fermentasi. Masuk kepada proses pemeriksaan itu makan waktu 2 menit. Dan terakhir adalah proses akhir penyimpanan itu makan waktu 2 menit. Yang dari hasil fermentasi dan kita periksakan, maka setelah kita periksa baru kita simpan akhir, penyimpanan akhir ini. Di sini dijelaskan keterangannya, operasinya menghabiskan 6 proses di mana 21 menit 5 detik keseluruhan prosesnya. Delaynya 1 proses 90 hari. Dan pemeriksaannya sekali pemeriksaan 2 menit. Untuk akhirnya penyimpanan itu sekali dengan waktu 5 menit. Sekian dari kami penulis kelompok 1. Ya, baik sekali. Kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan sama kelompok 1 yang belum jelas? Jika kalian jelas, Ya. tanya aja apa yang mau langsung Cara sama. membuat ekoenzim dipercaya untuk digunakan pada tanaman. Jadi limbah buah-buahan, kulit buah-buahan. Ya. Ini nanti bisa dibuat sebagai produk kuliner kan? Tidak ada yang buat ya tadi ya? Ya.
dan bakal kemudian dijual, ya kan? Ada pertanyaan di kelompok 1? Jelas ya? Dan mereka bisa kita simpulkan kelompok 1 dapat kerjaan yang baik, menggambarkan dengan baik, sangat jelas sesuai dengan yang kita bahas tadi, ya. Apresiasi kelompok 1. Terima kasih. Mulai silakan menjelaskan atau mengatakan hasilnya. Ayo. Ketua. Ayo ketua. Enggak berguna ketua. Ayo. Ketua enggak berguna. Ketua. Mungkin ketuanya. Ayo ketua. Siapa aja boleh? Cepat. Jangan kalah sama saya ini. Ayo. Ayo kelompok 2. Cepat semangat. Ayo. Semangat lah, walaupun Saya kasih nilai 12 nih. sudah menjelang siang kita tetap semangat. Aura. Allah. Agi bisa. Ayo 77. Agi. Ini saya tutup ini nanti. Itulah. Sesi. Cepat lagi. Ayo 77. Saya berikutnya. Iya banyak kan. Gerak banyak itu. Itu saya darah putih itu. Ayo, Aura Adila. Ya Allah. Maju. Ayo. Dua orang tuh. Satu pegangan lagi. Nah, Aura. Satu orang. Tiga ini. Dia satu kedua. Dia satu kedua. Cepat. Daerah Nida kita kedua. Ini saya tarik. Ah, Ya, tarik dulu. sebagai ketua. Ini baru satu dokumen nih. Ayo. Udah berapa mata kuliah diambil kan? Tetap ada tugas yang harus ini nggak ada sesuai hanya membagikan lewat kertas ya kan? Oke lanjut Proses yang pertama, kami tentang proses nama objek kami pembuatan TP. Yang pertama itu proses pengambilan kedelai, transportasi ya. penyatukan ya di bawah ya. Dengan waktu 5,7 menit. Dan yang kedua, penyajian kedelai. Pemeriksaannya. Ya, Pemeriksaan dengan waktu 11,3 menit. Habis itu ada operasi apa? Proses apa? mengisi air pada Iya. tungku perebusan selama 6 menit. Habis itu transportasi lagi memasukkan kedelai dengan waktu 2,2 menit. Habis itu operasi lagi proses perebusan selama 120 menit. Habis itu operasi lagi perendaman kedelai 1.500 menit. Habis itu operasi lagi pencucian kedelai 47 menit. Habis itu transportasi lagi membawa kedelai ke tempat penggilingannya selama 2 menit. Habis itu operasi lagi penggilingan kedelai selama 20 menit. Habis itu transportasi lagi membawa kedelai ke tempat pencucian selama 1,5 menit. Habis itu operasi pencucian kedelai selama 47 menit. Transportasi lagi mengambil lagi selama 1 menit. Habis itu operasi penambahan lagi pada kedelai selama 2 menit. Operasi lagi pencampuran lagi dan kedelai selama
proses ya. Iya. Total waktu 1.850. ya. Berapa menit gitu ya? Berapa jam ya? 1000 sekian menit. Udah, bisa dulu, terima kasih ya Anita ya. Nanti berapa menit? Berapa jam? Jadi 1000 sekian. Berapa jam? 1000 berapa, Bu? 1800 menit. Lama ya? Berapa hari? 1 jam 60 menit. Berarti dikalikan ya kan? 60 kali 1000 sekian. Karena ada proses fermentasi dulu ya. Nah, jadi pembacaan tadi iya. Pemeriksaan bisa 1 kali, transportasi 7 kali. Nah, itu bisa diperbaiki. Jangan bahasa dengan bahasa penyebutan berapa kali ya. Tapi proses. Berarti di sini transportasi ada 7 proses kesimpulannya ya. Kemudian pemeriksaan 1 proses, operasinya ada 10 proses karena bukan kali. Kalau kali berarti berulang ya kan? Kita lihat ya. Lupa di sini kita masih belajar, jangan takut salah. Di depan kita presentasi kalau berbeda prosesnya, proses aja jangan kali. Kalau diulang-ulang berarti itu prosesnya sama, ya kan? Yang saya mau pindahkan kedelai ke dapur, habis itu diulang lagi, memindahkan kedelai ke dapur yang kedua, gitu kan? Nah, itu berarti berulang kali-kali, ya. Oke, baik, ini udah sangat bagus ya tugas hari ini. Saya rasa udah memahami semua. Nanti saya akan berikan tugas individu di akhir nanti ya. Baik, Bu. Kelompok udah memahami semua. Oke, baik. Selanjutnya karena masih ada waktu ya adik-adik ya, mungkin kalian duduk kembali seperti yang semua tadi. Jangan lupa lagi. Kita dengarkan sedikit lagi pemaparan tentang hasil pemeriksaan. Nah, jadi kesimpulannya di sini tangan kiri dan tangan kanan mereka bekerja sama-sama. Ini tidak. Adakah beda, Bu? Ada proses yang beda, Bu? Ada ya? Contohnya seperti apa? Contoh yang berbeda perannya tangan kiri dan tangan kanan. Coba siapa yang dapat menjelaskan hal itu? Kalau dalam pemotongan tahu berarti dia sama bekerja, tangan kiri dan tangan kanan sama bekerja. Andi coba gimana? Tangan kanan lebih banyak bekerja dia, Bu. Iya, contohnya? Contohnya kan kayak pas pemotongan kan dia lebih aktif. Ya, dia lebih banyak bergerak. Tapi kalau ada yang kita lu, Iya, berarti kiri. Nah, kiri kan dominan kiri. kalau kanan kan dia Ya, benar sekali ya. Saya rasa di dalam pemotongan ini juga lebih aktif tangan kanan. Cuman kita nggak tahu ya, namanya juga orang yang menulis ya. Kalau kita berarti lebih banyak bekerja tangan kiri. Berarti yang boleh nggak tidak. Hah? Yang boleh berarti nggak tidak. Iya, yang nulis nggak tidak ya. Nah, misalnya lagi ibu-ibu lah di dapur seperti itu ya, contoh paling sederhana ya. Sambil menggoreng, tangan kanan menggoreng, tangan kiri masih sempat nyuci-nyucinya di samping, gitu kan? Nah, itu kan proses yang berbeda, jadi ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan perkadangan dengan kiri. Akan tapi ini sulit ya, sulit digambarkan ya, jadi. Dimana kita harus mengontrol dengan pikiran kita, ya kan? Kalau tadi kan satu arah, gitu kan? Kalau ini ada dua yang bergerak di tubuh kita, gitu, ya kan? Nah, dimana kan otak kita itu stimulusnya itu gimana ya? Atau apa? Ya bersabar lah pikiran kita seperti itu ya kan? Ketika kita menjangkau yang lain, salah gerak. tanpa sadar kita harus mengapalai. Jadi itu sangat sulit kita gambarkan untuk mengatur waktu tadi. Tangan kiri bisa kita atur. Kamu 5 menit ya kerja. Kamu 10 menit ya. Bisa nggak? Mungkin orang yang sudah keseringan bisa. Iya. Kalau itu aja yang kita lihat ya. Ada kereta sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Itu juga lagi. Isi kan ojol ya. Ojek online seperti itu ya kan. Mereka harus menyesuaikan kerja tangan kanan dan
Mobil juga. Mobil juga demikian, konsentrasi juga ya kan, kiri kanan, kaki juga bekerja ya. Semua bekerja. Mata-mata ya. Semua bekerja kalau kita mengendarai mobil. Mata kita, konsentrasi kita, kaki, tangan, badan, posisi ya kan, bolak-balik seperti itu. Itu semua bekerja. Nah, mungkin kalau saya sendiri tidak mau memilih, kalau saya nomor 1 tidak mau memilih peta tersebut ya. Ya Bu, susah. Akan tetapi ini kebutuhan ya secara manual itu kan hanya bentuk penyediaan terhadap yang mau menggunakan gitu ya, dan itu kan luas seperti itu. Jadi demikian kanan kanan dan kanan kiri. Tidak menggunakan alat yang beroperasi ya, tetapi kita yang mengoperasikan alat itu memakai alat. Ya? Ya. Oke, ada lagi? Belum ada. Kalau belum ada, saya tidak ingin menjelaskan tentang peta lagi karena itu sangat memberatkan kalian ya. Cukup satu peta itu tadi aja yang kita pahami dulu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas peta-peta berikutnya. Kalau ini sudah paham dengan penjelasan secara ini sudah paham ya, secara melihat, tapi pada aplikasinya ini sangat sulit saya rasa ya. Ya kan? Ya Bu. Mengontrol kanan kanan dan kanan kiri. Nah kemudian sedikit lagi, nggak sedikit lagi ya, dari tadi sedikit lagi ya, kayak panjang gitu ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan atau yang harus kita tahu, pahami ya sebelum kita akan membuat peta atau sebelum mengerjakan apa yang mau kita kerjakan. Ya. Coba lihat di depan daftar pertanyaan untuk menganalisa dan perbaikan peta-peta kerja. Nah ini berhubungan, saya duduk sebentar ya, jangan lama sendiri. Nah jadi daftar pertanyaannya berhubungan dengan operasi. Kira-kira apa? Ini ada beberapa poin saya tuliskan. Saya kutip dari buku ya, buku yang saya gunakan. Yang pertama itu apa tujuan dari operasi? Kalau kita mau melakukan, menggambarkan tentang proses operasi ya, apa tujuannya? Kemudian selain cara itu, apakah ada cara lain yang kita bisa tempuh seperti itu, ya kan? Kemudian yang kedua ada apakah hasil operasi itu benar-benar dibutuhkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dapatkah operasi dijalankan dengan menggunakan bahan lain? Apakah misalnya tadi menggambarkan tentang peta proses operasi untuk ekoenzim, ya kan? Maksud di sini pertanyaan, dapatkah operasi dijalankan dengan menggunakan bahan lain? Apakah bisa digantikan dengan kulit-kulit yang lain atau limbah-limbah yang lain untuk ekoenzim ini? Bisa. Limbah sayuran ya, kalau tadi limbah buah-buahan. Oke, berarti kalau misalnya tidak tersedia limbah buah-buahan, bisa digantikan dengan limbah sayuran, ya. Kemudian pembuatan tempe, apakah pembuatan tempe itu bisa digantikan dengan kacang lain-lain? Enggak. Enggak ya? Ya. Itu harus dengan kedelai, ya kan? Harus dengan kedelai. Nah, kemudian adakah perbaikan jika urutan proses operasi diubah? Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah caranya, apakah ada cara lain? Saya ekoenzim tadi 90 hari itu fermentasi, ya kan? Apakah bisa diubah dengan cara lain untuk fermentasi itu biar lebih singkat waktunya? Tidak bisa, itu tidak ada, harus dengan itu, ya kan? Tempe juga demikian tadi, apakah fermentasi itu dapat dipersingkat? Mungkin bukan dari tempe ya, kita pen ya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian lagi, dapatkah operasi ini dikombinasikan dengan aktivitas lain sehingga biaya produksi rendah? Ini paham ya? Apakah operasi ini dikombinasikan dengan aktivitas lain sehingga biaya produksi rendah? Yang terakhir
Jika operasi ini Pak, ya berpengaruh. Sangat berpengaruh ya kan? Ya. Misalnya operasi apa nih Pak? Operasi itu tadi Bu, penyimpanan. Penyimpanan. Nah, jika tidak dilakukan penyimpanan apa yang terjadi gitu kan? Pembusukan. Pembusukan. Atau fermentasinya mungkin tidak ditambahkan apa gitu kan? Jadinya bukan fermentasi, jadi yang tidak ada mikroorganisme yang mulai di situ kan? Ya Bu. Sehingga produknya hasilnya bukan yang kita inginkan. Sudah dua. Jadi adik-adik mungkin ini waktunya udah selesai ya untuk hari ini kita. Jadi ada pertanyaan lagi nggak? Udah paham? Baik Bu, tidak ada. Tidak ada ya. Oke baik. Saya rasa udah sangat paham untuk materi hari ini. Ini masih ada daftar pertanyaan yang harus kita lanjutkan minggu depan ya. Baik Bu. Aura, kita udahan ya Aura ya. Silakan duduk sedikit lagi. Oke baik. Nah jadi untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke tentang proses diagram alir tadi ya. Kemudian apa lagi tadi? Tentang apa Bu, pekerjaan dan mesin. Ya, pekerjaan mesin ya. Terus aliran proses. Aliran proses. Oke baik. Jadi terima kasih perhatian dan kehadiran hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalian sehat-sehat, minggu depan kita ketemu di jam yang sama. Untuk tugas, saya rasa karena tadi sudah tugas kelompok, nanti di akhir saya kasih akhir pertemuan ini ya. Pertemuan tentang kota ini saya akan kasih tugas untuk kalian. Nah jadi terima kasih sekali lagi. Saya akhiri.